ketemu lagi sama Paman Sam. Paman Sam sekarang berada di sebuah media cerita, media dongeng. Ini karya Paman Sam sendiri, namanya Wayang Kentrung. Wayang Kentrung. Alat musiknya, pengiringnya adalah ini, angklung. Nanti ada kendang, ada terbang, macam-macam. Nah, tetapi Paman Sam hari ini tidak bercerita lewat wayang angklung ini. Ya, ini ada wayang-wayangnya ini. Ini Midan dan ini Midun. Nah, ini namanya begitu nanti. Kapan-kapan Wayang Kentrung akan Paman Sam suguhkan pada anak-anak di Anak Kreatif ini. Tentunya ceritanya cerita-cerita tentang cerita rakyat, legenda, mitos dan macam-macam ya. Ini ada suara ini. Ada angklungnya. Angklungnya nanti kalau dibunyikan wayangnya bergerak. Seperti ini. Gitu. Nah, tetapi sekarang Paman Sam tidak di wayang angklung ini. Paman Sam akan mendongeng seperti biasanya. Kali ini Paman Sam akan mendongeng tentang rapat para tikus. Rapat para tikus. Ini tikus-tikus juga suka rapat. Ya. Nah, rapat para tikus ini begini. Ada 3 tikus di dalam rumah. Tetapi 3 tikus ini terperangkap di dalam rumah, tidak bisa main-main, tidak bisa keluar, tidak bisa belanja, pokoknya tidak bisa apa-apa. Kenapa demikian? Karena di luar rumah, di depan pintu rumah ada seekor kucing. Nah, padahal kucing kan musuhnya. Nah, bagaimana caranya agar 3 tikus ini bisa keluar? Maka 3 tikus ini berunding. 3 tikus ini rapat. Ada kakaknya, ada adiknya, 3 bersaudara. Kakak, bagaimana cara kita untuk keluar? Kalau keluar nanti pasti si kucing akan menerkam kita, kata adiknya. Yang satunya, iya kakak, bagaimana? Maka kakaknya jawab, begini saja, bagaimana kalau kita bergilir jaga di depan pintu? Oh iya, setuju, bergilir satu-satu jaga di depan pintu. Ya, siapa dulu sekarang? Kamu aja, kamu. Wah, ketiganya saling menyuruh. Adiknya menyuruh adiknya menyuruh kakaknya menyuruh adiknya. Pokoknya 3 ini akhirnya bertengkar sendiri. Kamu. Tidak ada yang mau menjaga pintu. Terus, wah, berarti menemukan jalan buntu. Terus bagaimana kita caranya? Kata si kakaknya. Begini saja, kakak. Bagaimana kalau kita pasang saja genta kecil, kelintingan. Bagaimana kalau kita pasang genta di leher kucing? Wah, itu ide bagus. Iya, tapi kenapa harus memasang genta di leher kucing? Ya begini, katanya adiknya yang tengah. Begini, ketika kucing itu bergerak, pasti kita mendengar ada bunyi kelintingan, ada bunyi genta berbunyi, sehingga kita bisa tidak keluar. Kalau kelintingan genta itu tidak berbunyi, berarti si kucing lagi pulas tidurnya, kita bisa keluar. Oh ya, bagus, ide yang bagus. Wah, akhirnya mencari kelintingan, mencari genta. Wah, ayo kita mencari genta. Wah, si kakaknya mencari di almarinya. Oh, nggak ketemu. Dulu di mana ya disimpannya? Oh, mungkin di almari yang satunya.
yang adiknya lari mencari genta, yang satunya cari di laci meja tulis. Wah, semua mencari. Nah, akhirnya ketemulah genta itu. Nah, terjadilah perundingan lagi. Nah, genta ini kita pasang di leher kucing, maka ketika kucing itu bergerak berarti tanda bahaya. Kalau genta itu tidak bergerak berarti tandanya aman. Karena apa? Karena kalau bergerak itu berarti kucingnya bangun, gentanya berbunyi. Kalau kucing itu tidur berarti tidak ada gerakan, gentanya tidak berbunyi. Nah, wis rapat perundingan disetujui semua tiga tikus ini, tiga bersaudara tikus ini. Nah, sekarang gantian. Semua tidak ada yang mampu memasangkan gentanya di leher kucing. Kakak, kata adik yang terakhir, bagaimana cara mengalungkan genta di leher kucing? Ya biasa, mengaitkannya ditalikan saja. Nah, akhirnya ditalikan, dipraktekkan. Ya ditalikan seperti ini. Oh ya, yang satunya usul lagi, bagaimana kalau kita aja tidak usah ditalikan tapi kita isolasi? Ya bisa saja diisolasi benangnya. Wes, banyak sekali usul-usul dari adik-adiknya dan kakaknya. Kakaknya pun juga usul, ya sudah kalau begitu kita talikan saja karena kita tidak punya isolasi. Ya wes, ditalikan saja. Gitu, tiga-tiganya setuju ditalikan. Akhirnya genta itu digotong sama tiga tikus itu. Digotong sampai di depan pintu. Ketika melihat kucing tidur di depan pintu, ketiganya menjadi takut. Kakak, terus siapa yang mengikatkan genta ini di leher kucing? Kamu saja. Aku gak berani. Kalau begitu kamu saja. Aku nggak berani, kamu, aku nggak berani. Semua tidak ada yang berani mengalungkan genta di leher kucing. Akhirnya apa? Nah, akhirnya tentu saja jangan kemana-mana, tetap saja di Anak Kreatif. Nah, adik-adik tentu sudah ke kamar mandi, sekarang balik lagi di depan televisi melihat Paman Sam dalam acara Anak Kreatif. Tadi apa judulnya? Judulnya adalah, ya betul, judulnya adalah Rapat Para Tikus. Rapat Para Tikus tentang apa? Tentang, ayo ada yang tahu? Loh, kok lupa? Apa? Ini ada yang tahu, yaitu tentang meletakkan genta di leher kucing untuk tanda-tanda bahaya dan keamanan. Nah, sekarang lanjutannya begini. Nah, ketiga tikus ini akhirnya saling menyuruh, saling tidak mau dan saling menyuruh. Yang satu menyuruh kakaknya, yang satunya yang di tengah, kakaknya menyuruh kakaknya menyuruh adiknya. Pokoknya semua wis otot-ototan, wis eker-ekeran. Siapa yang berani mengalungkan genta di leher kucing? Nah, kenapa akhirnya menjadi semua takut dan semua tidak mau mengalungkan genta di leher kucing? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Ya memang kalau misalnya si kakak ini mengalungkan genta di leher, tentu si kakak ini mendekat ke kucing.
pasti ketika mengaitkan genta di leher, kucing akan bangun. Ya, tentu saja si kakak, si tikus yang paling tua akan diterkam oleh kucing. Nah, adik yang ke tengah, adik yang pertama juga sama sebetulnya. Semua mengalami resiko yang bahaya kalau mengalungkan genta di leher kucing. Nah, akhirnya rapat para tikus ini tadi keputusannya adalah mengalungkan genta di leher kucing, tetapi semuanya tidak ada yang berani mengalungkan. Nah, berarti apa? Berarti rapatnya sia-sia walaupun alatnya sudah ketemu. Nah, itu adalah rapat para tikus yang gagal mewujudkan gagasannya. Hikmahnya apa? Yang harus kita petik anak-anak. Nah, hikmahnya kalau mempunyai usulan itu harus dipikirkan akibat-akibatnya. Tidak hanya usul saja. Kalau dalam rapat, misalnya dalam omong-omongan dengan teman-teman, dengan kakak-kakak, dengan adik-adik, dengan orang tua. Nah, kalau memiliki usul harus punya perhitungan, harus punya alasannya. Kenapa usul demikian, itu alasannya apa, kemudian akibatnya bagaimana, itu harus dipikirkan. Jadi kalau misalnya adik-adik sama kakaknya atau sama adiknya pas makan bersama misalnya, terus mari ngono, Kak, saya kepingin makan, beli bakso di seberang sana, itu misalnya. Yang lainnya kepingin ayam goreng, yang satunya kepingin roti. Nah, tiga-tiganya ada yang kepingin roti, ada yang kepingin ayam goreng, yang satunya lagi kepingin bakso. Nah, ini kan ada perundingan nanti, ada perundingan. Sopo ya sudah, karena kata orang tuanya, kok macam-macam, belinya satu saja, satu macam saja, misalnya begitu. Jadi tidak repot-repot. Ya sudah, kalau begitu kita undi. Tiga pendapat ini diundi menjadi satu. Nah, menjadi satu. Oh, ketemu bakso. Ya wes, kalau gitu beli bakso. Ternyata sudah sepakat bakso. Ternyata baksonya jauh dari rumah, harus menyeberang jalan. Nah, ini artinya perundingan dan kesepakatannya sia-sia karena tidak berpikir tentang bagaimana nanti mendapatkan baksonya, bagaimana perjalanannya, bagaimana waktunya. Padahal beli roti cuma di sebelah rumah. Nah, seperti itu. Jadi perundingan-perundingan dengan kakak, dengan adik harus bijaksana, harus bagaimana yang paling mudah dan paling aman. Ibaratnya seperti rapat para tikus akan mengkalungkan genta di leher si kucing. Nah, itu dongengan hari ini ya adik-adik. Nah, seperti biasanya ketika Paman Sam habis mendongeng, maka Paman Sam akan membuat sebuah karya, sebuah kerajinan. Ya, karena Paman Sam ini tadi menghibur, mengajak adik-adik untuk berkreasi. Ini tadi Paman Sam harus berteduh karena tadi hujan. Jadi Paman Sam milih membuat karya berteduh saja. Nah, ini Paman Sam punya sebuah kotak kue. Nah, kotak kue ini adalah kotak kue bekas. Kotak kue bekas itu ya ini seperti ini. Ini kan bekas ya, bekas dari hajatan, bekas dari manten, bekas dari mana saja. Nah, seperti ini. Ini kotak-kotak ini sebenarnya bisa menjadi
sebuah karya, sebuah prakarya yang tentunya tidak harus beli karton Manila, tidak usah cari di toko-toko. Apa yang ada, tentu bapak kalian pernah misalnya pengajian, biasanya diberi kue, nasi kotak, kotaknya bermanfaat. Atau mama, ibu habis pengajian juga dapat kotak-kotak seperti ini. Ini akan dipakai apa? Macam-macam, bisa untuk apa saja sudah, untuk rumah-rumahan misalnya, atau untuk mobil-mobilan, macam-macam. Kalau mobil-mobilan misalnya kotak ini sudah jadi mobil, tinggal dikasih roda itu sudah jadi mobil. Tapi kapan-kapan saja ya. Sekarang Paman Sam akan mengajak adik-adik untuk membuat hiasan pintu. Nah, ini digambar dulu. Ini Paman Sam akan membuat burung. Nah, Paman Sam akan membuat burung, nanti digantung di pintu. Gini. Ini terus digunting. Ini digunting, sudah digambar ya. Ini kan seperti burung. Oh, sayapnya tinggal kasih sayap. Gini saja. Gini. Nah, ini digunting, kemudian nanti diberi warna ya. Guntingnya gampang. Kalau misalnya adik-adik belum bisa menggunting, minta tolong kakaknya. Kalau kakaknya sedang sekolah atau sedang kegiatan di luar rumah, ya minta tolong mamanya atau minta tolong ayahnya. Nah, bagaimana cara menggunting dan mewarnai dan bagaimana hasil akhirnya, jangan kemana-mana ya, tunggu saja di depan televisi, tetap di Anak Kreatif. Nah, adik-adik tentu sudah ke kamar mandi, sekarang balik lagi di depan televisi melihat Paman Sam dalam acara Anak Kreatif. Tadi apa judulnya? Judulnya adalah, ya betul, judulnya adalah Rapat Para Tikus. Rapat Para Tikus tentang apa? Tentang, ayo ada yang tahu? Loh, kok lupa? Apa? Ini ada yang tahu, yaitu tentang meletakkan genta di leher kucing untuk tanda-tanda bahaya dan keamanan. Nah, sekarang lanjutannya begini. Nah, ketiga tikus ini akhirnya saling menyuruh, saling tidak mau dan saling menyuruh. Yang satu menyuruh kakaknya, yang satunya yang di tengah, kakaknya menyuruh kakaknya menyuruh adiknya. Pokoknya semua wis otot-ototan, wis keker-kekeran. Siapa yang berani mengalungkan genta di leher kucing. Nah, kenapa akhirnya menjadi semua takut dan semua tidak mau mengalungkan genta di leher kucing? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Ya memang kalau misalnya si kakak ini mengalungkan genta di leher, tentu si kakak ini mendekat ke kucing. Pasti ketika mengaitkan genta di leher, kucing akan bangun. Ya, tentu saja si kakak, si tikus yang paling tua akan diterkam oleh kucing. Nah, adik yang ke tengah, adik yang pertama juga sama sebetulnya. Semua mengalami resiko yang bahaya kalau mengalungkan genta di leher kucing. Nah, akhirnya rapat para tikus ini tadi keputusannya adalah mengalungkan genta di leher kucing, tetapi semuanya tidak ada yang berani mengalungkan. Nah,
berarti apa? Berarti rapatnya sia-sia walaupun alatnya sudah ketemu. Nah, itu adalah rapat para tikus yang gagal mewujudkan gagasannya. Hikmahnya apa? Yang harus kita petik anak-anak. Nah, hikmahnya kalau mempunyai usulan itu harus dipikirkan akibat-akibatnya. Tidak hanya usul saja. Kalau dalam rapat, misalnya dalam omong-omongan dengan teman-teman, dengan kakak-kakak, dengan adik-adik, dengan orang tua. Nah, kalau memiliki usul harus punya perhitungan, harus punya alasannya. Kenapa usul demikian itu alasannya apa? Kemudian akibatnya bagaimana? Itu harus dipikirkan. Jadi kalau misalnya adik-adik sama kakaknya atau sama adiknya pas makan bersama misalnya, terus mari ngono, Kak, saya kepingin makan beli bakso di seberang sana, itu misalnya. Yang lainnya kepingin ayam goreng, yang satunya kepingin roti. Nah, tiga-tiganya ada yang kepingin roti, ada yang kepingin ayam goreng, yang satunya lagi kepingin bakso. Nah, ini kan ada perundingan nanti, ada perundingan. Sopo ya sudah, karena kata orang tuanya, kok macam-macam belinya satu saja, satu macam saja, misalnya begitu. Jadi tidak repot-repot. Ya sudah, kalau begitu kita undi. Tiga pendapat ini diundi menjadi satu. Nah, menjadi satu. Oh, ketemu bakso. Ya wes, kalau gitu beli bakso. Ternyata sudah sepakat bakso. Ternyata baksonya jauh dari rumah, harus menyeberang jalan. Nah, ini artinya perundingan dan kesepakatannya sia-sia karena tidak berpikir tentang bagaimana nanti mendapatkan baksonya, bagaimana perjalanannya, bagaimana waktunya. Padahal beli roti cuma di sebelah rumah. Nah, seperti itu. Jadi perundingan-perundingan dengan kakak, dengan adik harus bijaksana, harus bagaimana yang paling mudah dan paling aman dan paling tidak membahayakan. Nah, itu ibaratnya seperti rapat para tikus akan mengkalungkan genta di leher si kucing. Nah, itu dongengan hari ini ya adik-adik. Nah, seperti biasanya ketika Paman Sam habis mendongeng, maka Paman Sam akan membuat sebuah karya, sebuah kerajinan. Ya karena Paman Sam ini tadi menghibur, mengajak adik-adik untuk berkreasi. Ini tadi Paman Sam harus berteduh karena tadi hujan. Jadi Paman Sam milih membuat karya berteduh saja. Nah, ini Paman Sam punya sebuah kotak kue. Nah, kotak kue ini adalah kotak kue bekas. Kotak kue bekas itu ya ini seperti ini. Ini kan bekas ya, bekas dari hajatan, bekas dari manten, bekas dari mana saja. Nah, seperti ini. Ini kotak-kotak ini sebenarnya bisa menjadi sebuah karya, sebuah prakarya yang tentunya tidak harus beli karton manila, tidak usah cari di toko-toko. Apa yang ada, tentu bapak kalian pernah misalnya pengajian, biasanya diberi kue, nasi kotak, kotaknya bermanfaat. Atau mama, ibu habis pengajian juga dapat kotak-kotak seperti ini. Ini akan dipakai apa? Macam-macam, bisa untuk apa saja sudah. Untuk rumah-rumahan misalnya,
atau untuk mobil-mobilan, ya macam-macam. Kalau mobil-mobilan misalnya kotak ini sudah jadi mobil, tinggal dikasih roda itu sudah jadi mobil. Tapi kapan-kapan saja ya. Sekarang Paman Sam akan mengajak adik-adik untuk membuat hiasan pintu. Nah, ini digambar dulu. Ini Paman Sam akan membuat burung. Nah, Paman Sam akan membuat burung, nanti digantung di pintu. Gini. Ini terus digunting. Ini digunting, sudah digambar ya. Ini kan seperti burung. Oh, sayapnya tinggal kasih sayap. Gini saja. Gini. Nah, ini digunting, kemudian nanti diberi warna ya. Guntingnya gampang. Kalau misalnya adik-adik belum bisa menggunting, minta tolong kakaknya. Kalau kakaknya sedang sekolah atau sedang kegiatan di luar rumah, ya minta tolong mamanya atau minta tolong ayahnya. Nah, bagaimana cara menggunting dan mewarnai dan bagaimana hasil akhirnya, jangan kemana-mana ya, tunggu saja di depan televisi, tetap di Anak Kreatif. Nah, adik-adik, kembali kita di Anak Kreatif. Nah, ketika istirahat tadi, Paman Sam sudah menggunting. Sudah menggunting karton tadi ya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini ada bekas yang cap dari hajatan tadi. Ya biarkan, kalau tidak bisa dikelentek. Kalau bisa dikelentek ya wis, dikelentek aja. Kalau tidak bisa ya sudah, yang sisi baliknya ini yang diwarna, nanti dikasih warna. Warnanya boleh sesuka adik-adik. Kalau adik-adik punya krayon, diwarna krayon. Kalau pensil warna ya pensil warna. Kalau spidol ya spidol, warna apa saja. Kalau cat air ya boleh apa saja. Nah, ini tinggal ngecat. Nah, ini Paman Sam juga sudah siap. Ini misalnya, paruhnya berarti oranye atau merah. Nah, sudah ditinggal ngecat gini. Nah, ini sudah jadi paruhnya. Kemudian warna bulu badannya warna hijau, misalnya warna hijau, ya sudah tinggal ambil warna hijau, pensil warna hijau atau cat hijau atau apa saja warna yang hijau. Nah, ini terus di gini. Ini menjadi kuning. Tidak rata, tidak apa-apa. Nah, kemudian ini sayapnya warna biru. Warna biru ya tinggal kasih warna biru. Begini. Seperti ini sudah menjadi berwarna-warna. Ini sayapnya biru, ekornya kuning, kepalanya kuning. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita ingin lebih mempercantik atau ini cukup. Nah, misalnya begitu. Kalau misalnya ini pengen lebih dipercantik, ya ditambah-tambahi. Misalnya ditambahi kuning. Kuning ini ditaruh di badannya misalnya. Ini misalnya dikasih gini.
ngene tok wis dadi. Nah, ada yang protes, ternyata adik-adik ada oh itu bukan burungnya tidak persis. Nah, tidak seperti burung. Masa burung sayapnya ke atas dan ke bawah itu tidak menjadi masalah ya. Karena apa tidak menjadi masalah? Karena ini memang sebuah karya kerajinan, tidak harus persis seperti burung. Misalnya ada yang protes, oh ini kepalanya besar, paruhnya kecil, misalnya begitu. Badannya besar, ekornya pendek, nah, misalnya begitu. Tidak apa-apa. Tetapi apapun bentuknya, apapun jadinya ini pasti adik-adik atau bapak-bapak atau ibu-ibu pasti akan mengatakan bahwa ini burung, ya kan? Tidak akan mengatakan bahwa ini adalah mobil misalnya. Tidak mungkin akan mengatakan bahwa ini adalah sepeda motor. Pasti akan mengatakan burung. Tidak mungkin akan mengatakan oh itu gajah misalnya. Tidak mungkin. Nah, pasti burung walaupun memang bentuknya tidak harus seperti burung-burung yang disangkar-sangkar atau burung-burung yang berterbangan di luar. Nah, sekarang bagaimana untuk memanfaat burung-burung ini? Ya mudah saja. Kita ingin misalnya kita ingin menggantung burung-burung ini di pintu kamar adik-adik, nah, misalnya gitu, atau di pintu gerbang misalnya begitu. Ya ini tinggal kita cari benang, kemudian digantunglah. Misalnya ini dilubangi begini. Dilubangi begini, kemudian dikasih benang seperti ini, terus ditali begini, ditali begini. Nah sudah menggantung. Nah ini sudah digantung di kamar, pintu kamar. Nah, wis cantik sekali. Apalagi kalau ini warnanya bolak-balik, ini ya juga diwarna seperti di depan ini akan menjadi lebih baik. Kenapa akan lebih baik? Karena jika burung-burungan kertas ini berputar, dia akan tetap masih menunjukkan warnanya. Kalau ini misalnya tidak diwarna-warna, ya ini misalnya ditempel di dinding misalnya gitu, di dinding seperti gini. Nah, gini kan sudah bagus di atas meja belajar. Nah, ini kalau banyak bagus ya. Nah, ini Paman Sam juga sudah punya satu lagi. Coba Paman Sam akan warna dan nanti digantung di kayu misalnya ya. Ntar ini Paman Sam warna dulu. Sekarang yang satunya sudah diwarna. Nah sekarang kalau ini digantung, ditempelkan di dinding di atas meja tulis, akan ada keindahan. Kemudian kalau ini dipakai untuk alat untuk bercerita, ya sudah ini diceritakan saja. Burung-burungku terbang di angkasa berbarengan. Wah, misalnya gini. Ini dongeng sama adiknya. Dek, aku punya burung, tak dongengi ya, tak ceritani. Ada burung terbang di angkasa, terbang ke gunung, terbang ke pohon-pohon, terbang ke puncak bukit. Nah, misalnya begitu. Wah, ini saling berterbangan. Gini. Ya kan? Kan akhirnya menjadi sesuatu yang bagus. Asal itu tadi, anak-anak harus kreatif memanfaatkan apa saja yang ada di sekitar kita. Ketika kita nemu kerdus-kerdus bekas ini hajatan, ya di sini disimpan saja, jangan kesusu dibuang. Siapa tahu bisa untuk kebutuhan seperti ini ya.
Nah, anak-anak, anak kreatif, hari ini cukup sekian dulu ya. Nanti di episode mendatang Paman Sam akan mendongeng lagi dengan cerita yang lebih seru dan karya-karya yang semakin banyak kreasi dan semakin banyak ragamnya ya. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus Anak Kreatif di episode-episode mendatang. Dadah.